Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibarullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi Sumatera Barat Pasaman, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita melalui makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Jakarta dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah yang selalu berbagi sesama wawasan dan ilmu pengetahuan demi tercapainya kodrat yang berderajat. Karena derajat ibadahmu ditentukan oleh nilai derajat kodrat dirimu dengan rumus-rumus ketuhanan. Alhamdulillah jamaah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang tujuan fastabiqul khairat, perlombaan di jalan kebaikan, berlomba dengan kebaikan menuju kemenangan. Rahasia menuju kemenangan inilah yang menyatakan kebenaran seseorang di dalam bermartabat di dalam Islam. Kebenaran adalah puncak dari segala kebaikan. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Artinya apa? Kalau kita berbicara, kenapa Allah memberikan sebuah janji, yang mana janji ini apabila kita mendapatkan kemenangan di dalam perintah ibadah, maka Allah akan menepati janjinya. Ayyala sholah wa ayyah alaim falah. Dirikanlah sholat dan capailah kemenangan. Karena mendirikan sholat tidak seperti apa yang kita kerjakan. Ifa'alus sholat, mengerjakan sholat, berbeda dengan ikamatis sholat. Tetapi
Kebenaran inilah yang akan menjadi pandangan oleh seorang murid belajar kepada seorang guru atau yang mengaku seorang guru. Karena ada martabat-martabat yang benar, martabat-martabat yang tidak benar di dalam marwah keagamaan ini. Bagaimana kita bisa berhasil mendapatkan nilai hakikat di setiap perintah Allah? Ini yang paling penting. Maka zahirnya Allah, hayatnya Allah pada diri Adam, melaksanakan kehidupan pada dunia ini, bisa kita lihat apakah dia sudah berhasil. Kalau memang dia sudah berhasil mendapatkan kemenangan di jalan Allah, tentulah dunianya juga mendapatkan nikmat. Memang tidak salah satu niat untuk mendapatkan kemenangan, tapi itu adalah janji Allah. Kalau gagal kita mendapatkan nilai hakikat di dalam sebuah perintah Allah, ambil contohnya berzikir. Nah, berzikir ini kalau kita tidak dapat rahasia tingkat zikir yang sampai kepada Allah, maka belum dikatakan dia akan menang, dia mendapatkan kemenangan. Dengan kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari ilmu, memahami ilmu sampai berwujud menjadi ilmu. Berarti yang kita cari adalah kemenangan di jalan Allah. Afqalala fil mu'minin. Beruntunglah orang-orang yang berilmu, karena ada yang rugi yang tidak beruntung karena dia tidak berilmu kepada Allah. Dasar kita untuk melihat kebenaran sebuah ilmu, seseorang yang mengaku berilmu, kita tidak bisa melihat dari pengakuan, tapi lihatlah dari wujudnya seorang ilmil yakin, yaitu tempat berkeyakinan adalah guru. Apakah kehidupan dunianya sudah diijabah oleh Allah? Apakah ketenangan dunianya sudah diijabah oleh Allah? Kebenaran inilah yang membuat dua perkara sebagai pertanda apakah dia sudah diijabah oleh Allah atau belum. Pertama, dia mendapatkan yang dikatakan mencapai kemenangan, afqalala fil mu'minin. Semua perbuatan hakikat yang ada di dalam syariat dia sudah tahu, dan bagaimana menghakikatkan diri kepada Allah sehingga diri menjadi diri hakikat. Bersandarlah batin Allah ke dalam diri, tidak ada yang bersekutu dengannya. Yang paling parah mempersekutukan Allah adalah pengakuan aku di dalam aku. Bukan akunya Allah, tapi ada lagi akunya kita. Ini yang lebih parah, yang tidak mungkin bisa dicapai kemenangan tersebut. Dan ini akan berakibat kepada gagalnya satu ilmu. Apa itu? Tauhid yang paling tinggi adalah doa. Gagal doanya. Kalau sudah gagal doanya, berarti dia gagal mendapatkan kemenangan di dalam rahasia Allah. Mengungkap tabir rahasia Allah di balik rahasia perlu tuntunan kepada seorang guru arif billah, benar-benar Amirul Mukmin,
guru menjadi sandaran diri. Bukan menimba ilmu dari guru yang banyak, tapi mendapatkan sandaran diri, yaitu ahli dirinya, diri kita. Itulah rasa kepada seseorang yang ingin kita angkat jadi guru. Ini boleh kita lihat. Contoh apa? Seperti kita dengar seseorang bercerita dalam makom ilmu pengetahuannya, sehingga pengetahuannya ini membuat muridnya salut. Benar-benar muridnya salut dengan pengetahuan gurunya. Ternyata muridnya hanya mendengar cerita gurunya yang banyak, tapi dia tidak pernah bergerak melangkah satu langkah pun dari dirinya sendiri. Ternyata dia tidak melangkah selangkah pun, hanya mendengar guru bercerita tentang kebisaan dan kehebatannya. Namun kita yang belajar tetap bodoh, tetap miskin, tetap susah, tetap parah dalam menjalankan segala hajat. Kenapa? Karena kita tidak diperjalankan mencapai kemenangan tadi. Jadi akhirnya apa? Allah tidak memunculkan kebenaran, tidak terbukanya jalan hidayah, maka tertutuplah doa, sehingga terjadilah kebatilan antara murid dengan gurunya. Karena tidak mudah mencapai singgasananya Allah dengan bermodalkan sebuah wujud diri. Dibutuhkan iman yang kuat, imanullah. Yang kedua, dibutuhkan kemerdekaan akal, hidrayatul fikri. Yang ketiga, dibutuhkan kemerdekaan ruhani atau hati, hidrayatul iradah dalam berkeinginan. Ini wajib menjadi tolak ukur bagi kita yang sedang mencari guru dan ingin belajar. Tapi kalau kebanyakan yang kita alami memang dia ahli dari makrifat dirinya, tapi dia belum tentu kenal makrifat itu seperti apa wujudnya. Kalau hanya menjadikan pandangan dalam sandaran makrifat, ini kembali kepada titian keyakinan seorang manusia yang mengatakan menutup mata dengan kegelapan maksudlah makrifat itu. Tetapi ingat, derajat makrifat itu sangat banyak, tapi kebenaran makrifat itu cuma satu. Ada nama, pasti ada wujudnya. Apa wujudnya makrifat? Di mana wujud makrifat itu ada? Panggillah makrifat itu. Siapa nama makrifat itu sebenarnya? Kenapa namanya ada, wujudnya tidak ada? Kenapa harus kita yang berpikir, berzikir dengan menamakan makrifat? Bukankah sudah ada ditetapkan oleh Allah, setiap asma ada husnanya? Dari mana datangnya makrifat, turunnya kemana, dan bagaimana cara menjalankannya? Ini yang kebenaran seorang guru tadi. Yang kedua adalah al-faqih, pemahaman atau fikih, faham. Mendirikan pemahaman ketuhanan dalam diri kita butuh kebenaran seorang guru. Guru yang tidak bisa mikrot dalam sholatnya jangan sekali-kali dijadikan guru, karena dia hanya punya pengalaman tanpa kekuatan. Dia hanya punya pengalaman tanpa kekuatan. Waktumu habis, kehidupanmu teraniaya. Semakin rajin belajar, semakin susah hidupmu. Kenapa? Karena kamu ada dalam alam khayal, tapi bukan alam kebenaran. Ini juga harus hati-hati. Mendapatkan nilai kemenangan dalam rahasia Allah disebut hakikat. Itu adalah salah satu yang wajib. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2.
Karena bagaimanapun kita ingin berusaha belajar, tanpa Allah buka pemahaman, tidak akan mungkin kita bisa paham. Al-Baqarah 269. Bagaimana kita bisa kalau Allah hanya memberikan pemahaman kepada orang yang Dia kehendaki, maka akhirnya kembali kepada dasar belajar tadi. Dasar belajar tadi itu apa? Qalbi mu'mini baitullah, menjadikan hati halus tempat berumahnya Allah. Rahim makumullah. Ingat itu. Belajar bertahun-tahun ahli ma'rifat, kita belajar mengenal ma'rifatullah. Satu takbir pun solatmu tidak menghadirkan Tuhanmu, karena kamu sudah larut dalam sejarah yang tidak berkodrat, larut dalam sebuah pohon tidak berurat, larut dalam sebuah cerita tidak berakhir. Kemenangan bukanlah seperti itu. Kemenangan adalah keberhasilan perjalanan tajalli rohanimu menuju asal wujud mula jadinya, sehingga dia mengalami proses kusuk dan fana. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Persoalannya begini, apapun langkah-langkah diri kita kepada Allah ditentukan oleh diri di dalam diri, lapisan-lapisan diri sebagai naf-nafnya Allah. Bagaimana kita mendapatkan kebenaran sebuah kajian sehingga kita mengalami masa tafrid dan tajrid di dalam ibadah, masa mengalami dan merasakan. Jangan hanya kita tahu bercerita tentang kaji, tapi tahu itu pengenalan, bukan sebuah kekuatan. Yang berupa sebuah kekuatan adalah menjalankan rukun hakikatnya di dalam tersirat bermodalkan wujud batin bernama ma'rifat. Menghadirkan ma'rifat saja kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa memahami kajian ke dalamnya? Kenapa? Dikatakan sebuah kajian karena ini adalah tauhid. Kenapa tauhid itu diletakkan pada urutan pertama di dalam rukun Islam? Berarti sebelum sholat itu ada. Berarti sebelum sholat itu ada. Ini yang dikatakan kaji. Jangan masuknya di dalam marwah ketuhanan untuk mencari wujud diri. Ini tidak bisa. Marwah ketuhanan tauhidin. Tauhidin itu agama. Agama itu adalah adab. Bagaimana si makhluk bertuhan, bagaimana Tuhan memelihara makhluknya, itu di dalam tauhidin. Tapi tauhid ilahiyah, bagaimana adanya Tuhan dan bagaimana adanya umat. Apa yang dikatakan Tuhan, seperti apa wujudnya Tuhan. Apa yang dikatakan umat, seperti apa wujudnya umat. Di mana posisi wujud Tuhan, di mana posisi wujud umat, yang katanya di surat Al-Hadid ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini intisari dari hakikat ayat itu. Yang dimanapun kita berada dia ada, berarti itu sudah menyatu. Bukti menyatunya wahuwa, kalau sudah dia, wahuhu itu dia, ma'akum padamu, aina maka saya, makuntum adalah kamu. Ini hakikatnya. Tapi bagaimana itu bisa terjadi?
kalau kita tidak memasuki alam tajalli terhadap diri kita. Dalam hanya satu modal diri dan kekuatan semua yang diadakan, rahasia sumber dari perintah itu adalah bedahan diri. Rahasia dari semua perintah Allah adalah di bedahan diri, mencari diri dalam diri. Kalau bertemu bukanlah diri, tapi menyaksikan sesuatu yang berdiri. Itu membedah, tadabur diri namanya. Naf, diri itu naf. Jadi jangan mudah kita menetapkan sebuah prasangka kepada Allah sebelum kita mendapatkan kebenarannya. Apa kebenarannya? Adalah tajalli. Apa tajalli? Memperjalankan, bukan mengaku tanpa memperjalankan. Jangan kita mau dibodoh-bodohkan dengan pengalaman yang tidak memiliki kekuatan. Kembali istiqoroh kepada Allah. Tanya, mana ahli diriku ya Allah? Aku ingin menujumu ya Allah. Karena hidup adalah mati. Di dalam mati ada hidup. Inilah kita. Kalau kita Tuhan tidak ada dengan kita, tidak mungkin kita bisa hidup. Apakah bertuhan itu setelah mati? Nah, ini juga harus diperjelas. Inna lillahi, inna ilaihi, inna aku, ilah Tuhan, hi yang hidup. Nah, itu tahu kita. Mana khayyum di diri kita, mana hayyun dan mana hayat, yang menghidupkan dan hidup dan yang kehidupan. Apakah kita sebuah menjadi satu kodrat yang hidup? Inna lillahi, bukan inna lillahi meninggal, tetapi yang dimaksud inna lillahi, bagi Tuhan adalah keakuannya. Inna adalah aku, ilah adalah Tuhan, hi hayat yang hidup, alif kasroh i hayat. Nah, mana Allah kodrat yang hidup tadi? Nah, ini yang harus menjadi pacuan ke depannya. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah ibadah kalau rumus tentang tauhid siriyahnya tidak paham? Pengalaman banyak, takbir aja tidak menghadirkan Tuhan. Buat apa cerita ilmu yang banyak? Tidak semua orang yang berilmu itu beribadah, tapi setiap orang bisa beribadah, sudah pasti dia berilmu. Inilah makanya para hadirin dan hadirat, kupas tuntas Buya Pasaman Timur di dalam YouTube-nya sebagai wadah syiar untuk perpanjangan wahyu Allah kepada semua hamba. Tidak ada yang hebat di sini. Semuanya adalah ilmu dan petunjuk yang berbagi. Kasihan keluarga punya bapak belum kenal Tuhan. Kasihan istri punya suami belum kenal Tuhan. Kasihan kakek nenek punya cucu tak kenal Tuhan. Kasihan umat punya imam tak kenal Tuhan. Kasihan imam, para imam ustaz, ulama tak kenal Tuhan. Cerita sejarah Jabariyah menguasai segalanya. Yang kita khawatirkan, agama jadi Tuhan, Tuhan jadi sebutan. Harusnya agama sebutan, Tuhan jadi Tuhan. Gitu. Bagaimana menghadirkan pasangan yang tidak bersekutu di dalam sholat itu? Pasangan yang tidak bersekutu ini wajib bertemu di dalam sholat. Apakah kamu di dalam sholat, Allah di dalam? Apakah Allah di luar, kamu di dalam? Apakah kamu di dalam, Allah di luar? Paham nggak kita cara menjalankannya? Apakah memang ada di luar, di dalam? Kalau hanya kita melaksanakan amalia sebagai umat sembahyang mengaku ada Tuhan, itu amalia.
tapi mati bukan amalia. Semuanya diatur dalam ilmu. Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Diwajibkan setiap umat Muhammad belajar menuntut ilmu kepada Allah. Kenapa? Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuqbalu. Beramal dan beribadat tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah akan dikembalikan, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimana bisa tanpa ilmu? Tidak akan mungkin semuanya bisa tanpa ilmu. Tidak ada bisa. Bisakah memperlihatkan, membedakan yang tidak terlihat dalam dua wujud? Mana Tuhan, mana hantu, mana malaikat, mana nabi, semuanya ghaibi. Kalau ada yang mengaku di dalam solat kita dia Tuhan, ada yang mengaku dalam zikir kita dia Tuhan, karena kita tidak memiliki diri yang kenal dengan Tuhan, jadi kita tidak tahu mana Tuhan yang sebenarnya yang ada di dalam solat kita. Karena diri pengenal Allah itu, diri yang sangat kenal dengan Allah, tidak dipelajari. Malah kita zahir ini belajar mengenal Allah, itu kan tidak mungkin bisa. Mudah-mudahanlah jemaah kita pakai akal sehat kita. Boleh kita punya keyakinan, kefanatikan, boleh, tetapi sehat. Kalau perlu, mustahil bagi akal itu dirubah menjadi mustahil itu bagian dari akal. Karena tidak ada semua yang hayat ini tidak bertuhan. Akal juga bertuhan kepada Allah. Hati juga bertuhan, iman juga bertuhan, makhluk juga bertuhan, semua bertuhan. Tinggal kamu pilih. Kalau kamu dapat kodrat Allah bernama umat dan kodrat Allah bernama Tuhan dalam satu kodrat, tidak susah bagimu menemui Tuhanmu. Tapi makomnya jangan dicari dalam makom agama, kembali mencari dari makom usuluddin. Usuluddin apa? Awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid awal jadinya. Awaluddin ma'rifatullah, setelah ada agama dikenallah dengan sebutan Allah, barulah innalillahi. Awalnya Tuhan bernama Allah, kembali Allah kepada Tuhan, lenyap sudah pensaksian sebuah umat. Mari kita tingkatkan iman takwa kita dengan belajar. Insya Allah YouTube Buya Pasaman Timur akan selalu hadir menyelamatkan umat yang goyang dalam berkeyakinan, bersengketa rohaninya dengan Allah karena ragu dalam pemahaman, karena tidak ada pembuktian kecuali menjalankan rukun yang banyak tanpa bukti, menjalankan rakaat yang banyak tanpa rukun, melihat tanpa ma'rifat. Dengan demikian, bagi jamaah hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita sama-sama berbagi. Jangan larut dalam sebuah alkisah yang kamu angkat takbir tidak tahu Tuhan siapa. Tapi beriwayatlah kepada sesuatu ketuhanan dirimu yang membuat kamu fana dan khusyuk di dalam itu. Mudah-mudahan insya Allah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Bagi yang ingin belajar mendapatkan tuntunan dalam menimba ilmu hakikat amal dan ibadah, silakan menghubungi saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi di nomor 081398337904.
atau boleh dilihat di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Jangan menyerah, jangan fasik, karena apabila kita fasik akan mendatangkan fanatik, fanatik akan mendatangkan munafik. Kenapa? Karena kamu belum bisa tersenyum dalam berkeyakinan. Kenapa? Kamu menempatkan Tuhan di tempat di alam tiada, maka kamu susah menjangkaunya. Kalau kamu memahami di alam ada, kamu mempersiapkan iman yang kuat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Hanya berbagilah yang saya bisa. Bagi yang sudah lebih dari memahami dari saya, hanya ganti mengingatkan saja. Saya hanya batas mengingatkan. Tapi bagi yang belum, hamba Allah yang belum memahami bagaimana kamu bisa mendapatkan kehambaan Allah adalah dirimu sendiri. Nanti kamu akan tahu siapa Tuhanmu. Bagi yang belum paham, belajarlah dengan baik. Sabar belajar, sabar sebelum belajar, sabar setelah belajar. Kalau kita tidak tahan bagaimana sulitnya belajar, maka tahanlah bagaimana susahnya hidup. Itu amanah saya. Tidak tahan sulitnya belajar, maka tahanlah susahnya hidup. Karena kemenangan di jalan Allah akan mengangkat derajatmu, baik zahir secara dunia, baik batin secara akhir. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada Allah yang bisa menzolim umatnya. Tidak ada Allah yang bisa menzolim niatnya kepada umatnya. Tapi umatnya sendiri yang sedang ada di alam zolim. Maka hijrahlah. Insya Allah, mudah-mudahan sama-sama kita berjuang. Tidak ada yang lebih melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sama, tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan di dalam hakikat yang membuat kita terjadi pertemuan. Laisa kamislimin syai'un. Allah memang tidak akan bisa dikaji, tapi apabila kamu mengkaji diri, kamu akan tahu siapa Tuhan. Insya Allah, mudah-mudahan berkah. Marilah kita sami'na wa ta'na kepada wahyunya Allah. Sidik, lihat kebenaran dirimu. Amanah, lihat kejujuran dan ketaatanmu. Fatonah, lihat betul-betul niat dengan sepenuhnya. Silakan. Dan tablik, kita punya niat untuk menyampaikan kepada sesama, tentunya dengan rukun dan syaratnya. Jadi hidup beribadah adalah hidup yang bermakom. Dengan kita mengenal Allah, dunia akan indah. Dengan kita mengenal ibadah, hidup akan terarah. Dan dengan berilmu kepada Allah, maka semua akan mudah. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan cepat kita hijrah dan menyelamatkan. Yauma wulitu, selamatkan kehidupanmu. Yauma mumitu, selamatkan kematianmu. Yauma absawaya, selamatkan perjalanan pertemuanmu dengan Tuhanmu. Insya Allah itu ada di kala hidup, bukan setelah mati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.